adalah kapan masa pelatihan Sensus Pertanian 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Beberapa hari lagi kita akan mengadakan pelatihan Sensus Pertanian 2023. Pertanyaan yang muncul dari petugas Sensus Pertanian 2023 yang dinyatakan lulus pada saat rekrutmen petugas Sensus Pertanian 2023 yang lalu adalah kapan masa pelatihan Sensus Pertanian 2023 ini. Secara jadwal, kegiatan Sensus Pertanian 2023 pelatihannya sebenarnya dari tanggal 23 sampai dengan 29 Mei 2023. Tapi karena ketersediaan akomodasi di kabupaten yang tidak memadai dan perlunya pelatihan itu lebih dari 2 gelombang, akhirnya pelaksanaan pelatihan Sensus Pertanian 2023 dimajukan dan dimundurkan. Dimajukan 1 hari dan dimundurkan 1 hari, serta ada penambahan gelombang dari 2 gelombang menjadi 3, 4, atau 5 gelombang. Tergantung di BPS kabupaten kotanya masing-masing apakah tersedia akomodasi untuk pelatihan ini atau tidak. Tapi rata-rata pelatihannya itu antara 3 gelombang. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan adalah ketika dia pelatihannya 3 gelombang, maka pelatihan itu akan diselenggarakan mulai dari 22 Mei 2023. Nah, ketika mulai dari 22 Mei 2023 itu akan berakhir di 30 Mei 2023 karena ada 3 gelombang. Dan setiap gelombang itu ada 3 hari pelatihan. Selama 3 hari pelatihan, pertanyaan baru yang muncul adalah apa yang harus teman-teman petugas Sensus Pertanian 2023 ini bawa ketika pelatihan. Sebenarnya ketika kita menanyakan apa yang harus kita bawa pada saat pelatihan dalam setiap kegiatan BPS itu adalah kita membawa perlengkapan pribadi kita dulu. Dari perlengkapan pakaian ganti, perlengkapan mandi, perlengkapan make up untuk cewek-cewek biar tampil kinclong ketika pelatihan nanti, atau perlengkapan lain yang teman-teman butuhkan. Karena di masing-masing hotel itu ada yang menyediakan handuk untuk mandi, ada yang menyediakan selimut, tapi juga ada hotel yang tidak menyediakan hal-hal tersebut. Sehingga teman-teman mau tidak mau menyiapkan atau memprepare sendirilah dari rumah bahwa kelengkapan itu teman-teman bawa sendiri. Lalu apalagi yang harus teman-teman bawa? Secara garis besarnya, yang salah satu yang harus teman-teman bawa ketika pelatihan adalah, saran saya pribadi adalah teman-teman membawa tas ransel. Kenapa? Karena tas ransel ini tidak ada pengadaannya pada saat kegiatan Sensus Pertanian 2023. Karena keterbatasan dana, tidak ada pengadaan tas ransel, yang ada hanya nanti berupa diberikan goodie bag untuk tempat-tempat alat tulis, tempat-tempat papan LJK, terus tempat buku pedoman, dan topi ketika pas ada saat pelatihan petugas Sensus Pertanian 2023. Sementara perlengkapan berupa rompi, perlengkapan berupa tas itu tidak ada. Jadi saran saya pribadi adalah teman-teman membawa yang namanya tas ransel. Lalu ya, hal lain yang harus teman-teman persiapkan adalah teman-teman itu sudah menyiapkan yang namanya rekening BRI-nya, rekening BRI yang sudah aktif. Karena ada beberapa kabupaten kota yang uang saku dan transport pelatihan itu akan dibayarkan secara cashless atau berupa transfer langsung ke rekening kita. Tapi itu tadi kembali lagi ke kebijakan kabupaten kotanya masing-masing, apakah akan menerapkan sistem cashless atau akan langsung dibayarkan tunai pada saat pelatihan. Beberapa waktu yang lalu di akun YouTube Bunda Zaman Now itu saya mendapatkan komen mengenai kegiatan pelatihan yang dijadwalkan 3 hari itu. Nanti di hari terakhir kita akan setelah zuhur itu acara selesai kita bisa pulang. Nah, itu sebenarnya tidak bisa demikian. Karena kenapa? Karena secara pelaksanaan kegiatan pelatihan Sensus Pertanian 2023 itu sudah dibuat jadwalnya seoptimal mungkin. Karena dari kegiatan pelatihan itu sudah mencakup yang namanya pendalaman, ya sudah mencakup yang namanya tugas dari PML dan Koseka, sudah mencakup yang namanya penggunaan aplikasi, dan sudah mencakup yang namanya pendalaman serta role playing. Sehingga
ingin atau keinginan dari salah satu akun YouTube tersebut yang mengatakan di hari ketiga kita akan pulang setelah zuhur, itu tidak bisa, karena setelah zuhurnya di hari terakhir itu akan ada pendalaman dan yang namanya role playing, ketika di BPS kabupaten kotanya itu menyiapkan role playingnya di akhir menjelang penutupan. Tapi ketika di kabupaten kotanya itu role playingnya di pagi di hari ketiga, itu juga bisa. Nah, role playing itu yang seperti apa sih? Role playing itu sebenarnya kita belajar bagaimana cara kita menanyakan mengenai dokumen-dokumen yang ada di kegiatan sensus pertanian 2023 kepada orang yang nanti akan disiapkan oleh BPS kabupaten kota. Dalam artian orang tersebut sudah petani. Nah, kita menanyakannya dia petani apa, lalu bagaimana cara mengisinya di dokumen L1-nya, lalu dokumen L2-nya. Itu kita mewawancarainya secara langsung di dalam kelas. Itu ketika yang namanya role playing. Tapi juga mungkin nanti akan ada yang namanya kita kayak belajar menggunakan aplikasi Wilkerstat. Mari satukan hati kita maju. Ketika dilihat dari jadwalnya, dalam kegiatan sensus pertanian 2023 ini sebenarnya jadwalnya itu sudah cukup padat, seperti yang saya katakan tadi. Karena nanti di hari pertama itu dari pagi kita yang akan namanya registrasi terlebih dahulu dari sebelum jam 8. Setelah jam 8 adalah pembukaan dan pengarahan. Nah, di pembukaan dan pengarahan ini disiapkan waktu kurang lebih 1 jam. Tapi namanya pembukaan dari yang sudah-sudah, namanya pembukaan itu sering molor lebih dari waktu yang sudah dirancang. Kenapa? Karena bisa jadi pembukaannya molor karena pesertanya telat datang, atau karena banyak pengarahan yang disampaikan ketika pembukaan, atau karena faktor ketika kita sudah pembukaan, biasanya pihak BPS Kabupaten Kota lalu peserta itu akan mengambil foto secara keseluruhan. Nah, ini yang lamanya mengatur posisinya dulu, terus pengen gaya ini, pengen gaya itu, lalu gaya ST-nya juga. Nah, itu yang lama, memakan waktu yang tanpa kita sadari itu cukup lama. Sehingga hal ini yang kadang tidak tidak terbaca oleh kita ketika kita cuma menyiapkan waktu 1 jam, sehingga mau tidak mau materi yang setelah pembukaan itu menjadi terkorbankan. Nah, pada saat setelah pembukaan itu kita langsung masuk ke kelas itu langsung belajar mengenai yang namanya pendahuluan dari kegiatan sensus pertanian 2023-nya, mengenai metodologinya, mengenai organisasi lapangannya, lalu mengenai hal-hal umum mengenai sensus pertanian 2023 itu setelah pembukaan. Setelah pembukaan lalu istirahat. Setelah istirahat ini kita langsung masuk ke materi pemutakhiran. Nah, di sini saya lihat materi pemutakhiran itu materinya itu sebenarnya cukup membutuhkan waktu untuk membahasnya. Kenapa? Karena ketika pemutakhiran itu akan ada kasus di masyarakat kita banyak. Itu harus kita terjemahkan dalam dokumen L1 itu seperti apa. Itu kasusnya. Lalu cara pengisiannya lagi. Itu juga harus beda kasus, beda cara pengisian. Beda kasus lagi, beda juga letak kita menuliskannya. Apakah di blok 4-nya nanti ataukah di blok 5-nya. Itu juga akan beda lagi perlakuan. Nah, dengan waktu belajar mengenai pemutakhiran yang singkat itulah yang akhirnya mendasari saya untuk membuatkan video bagaimana cara teman-teman melakukan pemutakhiran, bagaimana alur pemutakhiran. Itu sebenarnya tujuannya agar nanti ketika teman-teman itu sudah melakukan pendataan atau sudah pelatihan lah, minimal ketika masuk kelas teman-teman sudah punya sedikit ilmunya, jadi tidak terlalu kosong, tidak terlalu membayangkan apa sih yang harus saya kerjakan ketika pemutakhiran dan ketika harus pelaksanaan sensus pertanian 2023-nya. Itu adalah dasar-dasar kenapa akhirnya saya membuatkan video-video yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu. Artinya di hari kedua kita hanya akan mempelajari dokumen L2 OTP saja, karena dokumen L2 OTP itu mempunyai blok yang cukup banyak. Nah, setelah itu di hari ketiga mungkin di paginya kita akan sedikit merefresh apa saja yang sudah kita pelajari di hari pertama dan hari kedua. Lalu di hari ketiga ini kita akan belajar mengenai yang namanya role playing.
Lalu akan belajar mengenai materi pemeriksaan lapangan oleh PML dan Koseka. Lalu akan ada yang namanya pendalaman dan membahas mengenai kasus-kasus yang ada. Kasus-kasusnya misalnya dari kasus pemutakhiran, ada kasus apa saja. Lalu dari kasus-kasus di blok-blok mengenai subsektor yang dikelola oleh petani, bagaimana cara mengisinya. Itu yang akan kita pelajari di hari ketiga. Nah, sekarang untuk waktu pelaksanaan di dalam kegiatan pelatihan sensus pertanian 2023 itu sudah dibuatkan jadwal dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Itu ketika kita belajarnya tidak ada kelas malam. Artinya akan selesai setelah zuhur langsung pulang, itu adalah kemungkinannya kecil karena materinya cukup padat, cukup banyak yang dipelajari, dan ditambah adanya yang namanya role playing dan pendalaman. Jadi mungkin teman-teman melihatnya belajar 3 hari ini apa saja yang akan dipelajari. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa dari awal pemutakhiran saja itu materinya sebenarnya harus kita sering ulang kembali agar materi itu nyangkut di kepala para petugasnya nanti. Jangan sampai petugas itu tidak paham dulu pemutakhiran itu bagaimana cara mengisinya. Kalau dia sudah tidak paham, kemungkinan nanti dokumen L2-nya juga tidak akan sinkron. Karena dari L1 dan L2 harus ada konsistensi. Konsistensinya apa? Apa yang ada di dokumen L1, subsektor apa yang dikelolanya, itu harus ada di dokumen L2. Harus sama. Jadi ketika di L1 dia mengusahakan tanaman pangan, maka di L2 tanaman pangan harus diisi. Ketika di L1 ada horti, di L2 jangan sampai tidak ada horti karena harus juga ada hortinya. Lalu yang kedua adalah ketika di L1 petaninya lebih dari 1, maka di dokumen L2-nya nanti juga harus lebih dari 1. Itu sudah ada konsistensi. Ketika tidak konsisten, ya artinya dokumennya kemungkinan besar error karena sudah tidak konsisten di awal. Inilah kunci dari pelaksanaan sensus pertanian 2023 adalah memang dokumennya harus konsisten dulu antara dokumen yang satu dan dokumen yang kedua. Ketika konsistennya sudah oke, maka kita lihat lagi isian di dalamnya. Itulah tingkatannya nanti ketika tahap pengolahan. Makanya di kegiatan sensus pertanian 2023 ini ada yang namanya tahap editing coding untuk melengkapi ketika ada kekurangan dari lapangan nanti dan ketika proses pengolahan tidak terlalu banyak error. Kalau dibandingkan dengan Rexosec itu kan tidak ada tahap editing coding, langsung setelah pencacahan kita langsung mengentry. Nah, ini ada editing coding karena banyak konsistensi yang harus dipenuhi. Jadi itu yang dapat saya berikan informasinya. Jadi pelatihan sensus pertanian 2023 akan dilaksanakan mulai dari 22 Mei 2023 nanti. Nah, masalah teman-teman dapatnya gelombang keberapa dari 3 gelombang atau 2 gelombang atau 4 gelombang yang ada, itu pihak kabupatennya masing-masing yang tahu teman-teman di hari apa. Dan mengenai apa yang teman-teman bawa, itu seperti yang saya sebutkan tadi. Bawa untuk keperluan sendiri, lalu jangan lupa bawa tas ransel karena tidak disediakan tas ransel pada saat pelatihan kegiatan sensus pertanian 2023 ini, maupun nanti di tahap lapangan tidak ada yang namanya perlengkapan berupa tas ransel. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.